Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dengan keadaan sehat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor. Film yang berjudul The Privilege yang dirilis pada tahun 2022, yang menceritakan para pemuja iblis dan remaja yang bernama Pini mengalami trauma sejak kecil. Sebelumnya saya ingatkan, cerita ini hanya berisi spoiler. Baik, sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel ini. Di awal film kita diperlihatkan dengan anak kecil yang bernama Pini yang sedang asik bermain game dan orang tuanya yang akan pergi keluar. Mereka berpamitan pada Pini dan anak kakaknya. Ana diminta oleh orang tuanya untuk menjaga adiknya selama mereka pergi bersama Sophie, anak yang paling kecil. Tidak lama setelah orang tuanya pergi, ada hal aneh yang terjadi. Tiba-tiba saja lampu di rumah itu mati. Pini yang mencoba memanggil anak, tapi tidak ada jawaban. Lalu Pini melihat monitor untuk melihat sekitar rumahnya untuk memastikan di sana tidak ada orang asing. Namun anehnya, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Pini yang ketakutan kembali masuk, namun mendengar suara keributan di kamar Ana yang berada di atas. Lalu Pini menghampiri kamar Ana, namun Ana keluar dari kamarnya dengan bersimbah darah di mulutnya. Sambil membawa pisau, Ana menodongkan pisau tersebut sambil menyuruh Pini membuka mulutnya. Namun entah apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamarnya. Ana dengan wajah ketakutan segera mengajak Pini untuk lari dari rumah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ana memberhentikan mobilnya dan memaksa Pini untuk segera turun. Namun anehnya, Ana mengajak Pini untuk loncat dari jembatan itu. Karena Ana terus memaksa Pini dan menakutinya, akhirnya Pini menghampiri Ana. Namun Ana malah menjatuhkan dirinya dan mencoba menarik Pini yang berada di atas. Pini yang merasa bingung dengan tingkah laku Ana yang terus memaksanya untuk loncat dari jembatan. Pini yang masih waras tentu tidak mau. Dengan terpaksa, Pini harus menendang Ana hingga jatuh di sana. Tidak lama kemudian polisi datang ke TKP dan terlihat Pini yang masih shock karena kejadian tersebut. Lalu orang tuanya telah tiba di sana. Ayahnya mencoba menenangkan Pini yang masih shock. Ayah dan ibunya tak kuasa melihat anak tewas, sangat mengenaskan. Cerita berpindah kepada Pini yang sudah beranjak remaja. Semenjak kejadian itu, Pini masih trauma yang mengharuskan Pini diperiksa yang ditangani seorang dokter yang bernama Dr. Stem. Tak lama ibunya datang untuk melihat kondisi Pini sekarang. Pini yang kondisinya sudah cukup membaik. Lalu Pini dikasih pil khusus oleh Dr. Stem. Lalu Pini disuruh menemui adik kembarnya si Sophie, karena si Sophie juga akan diperiksa oleh Dr. Stem. Setelah itu mereka berangkat ke sekolah bersama. Di sana Pini melihat wanita pujaan hatinya yang bernama Samira. Terlihat mereka saling memandang. Tak lama datang sahabatnya yang bernama Lena. Saat itu mereka sedang merencanakan untuk mengadakan sebuah pesta anak-anak di sekolah di salah satu gudang yang sudah kosong. Malam hari pun tiba, terlihat Lena yang menunggu Pini di gerbang. Mereka pun langsung masuk untuk berpesta. Namun entah kenapa Pini hanya melamun saja hingga datang teman Pini, lalu diberi minuman oleh temannya yang katanya agar membuatnya sedikit rileks. Namun bukannya rileks, Pini malah merasakan efek yang aneh hingga yang dilihat di sekitarnya sedang melakukan pesta darah.
Di keesokan paginya, ternyata kondisi Pini belum benar-benar pulih yang mengakibatkan dirinya selalu berhalusinasi yang membuatnya terbayang-bayang ke masa lalunya. Di saat itu, ayahnya mengabarkan kalau kakeknya sedang dirawat di rumah sakit untuk melakukan operasi karena penyakit lamanya selalu kambuh. Mendengar itu, Pini langsung OTW ke rumah sakit untuk menjenguk kakeknya. Mereka berbincang dan menanyakan kabar keadaannya sekarang. Setelah berada di rumah, Pini meminum pil pemberian Dr. Steam karena Pini ingin segera sembuh dari trauma yang dialaminya. Sebelum tidur, Lena menghubungi Pini. Alter, ich hab nicht mit Samira rumgemacht. Pada saat tengah malam, Pini terbangun dari tidurnya karena mendengar suara banyak orang di bawah sana. Karena penasaran, Pini langsung keluar untuk mengeceknya dan Pini merasa heran dengan apa yang dilihatnya di sana. Ada Sophie bersama kedua orang tuanya, disusul dengan seorang nenek tua di kursi roda. Pini yang melihat itu mengikutinya secara diam-diam di arah yang berbeda. Terlihat nenek tua itu membuka bajunya. Begitupun dengan Sophie. Pini yang merasa ada yang tidak beres membawa kapak yang kebetulan ada di sana. Namun Sophie menengok ke belakang dan melihat ke arah Pini dan tiba-tiba saja ada sosok yang menyerang Pini. Tidak lama kemudian, Pini dibangunkan oleh kedua orang tuanya dan ditangani oleh Dr. Steam. Dr. Steam mengatakan Pini mengalami gegar otak ringan saat jatuh dan orang tuanya mengatakan Pini selalu bermimpi sambil berjalan. Itu yang dijelaskan pada Pini. Namun Pini merasa ada yang aneh. Saat berada di sekolah, Pini menjelaskan pada Lena kejadian di rumahnya yang baginya itu seperti nyata, yang membuatnya takut Sophie akan bernasib seperti kakaknya, Anna. Karena waktu itu Anna bersikap aneh saat berumur 18 tahun dan sekarang Sophie pun sudah berumur 18 tahun. Tak lama kemudian terlihat Sophie yang ngambek pada pacarnya si Ramin. Mich nicht an, nie wieder! Lalu di ruang olahraga sekolah, Ramin curhat pada Pini. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan keadaan Sophie yang tiba-tiba terjatuh. Sophie? Saat berada di rumah, ibunya menyuruh Sophie untuk beristirahat. Namun Sophie berkata dia tidak sakit. Lalu terdengar suara bel yang menandakan ada tamu. Dan Pini mengecek ke depan dan terlihat ada si Ramin. Saat Pini kembali untuk memberitahu Sophie, Pini terheran-heran melihat Sophie bisa menggerakkan gelas di meja tanpa menyentuhnya. Was ist? Was, ich will ihn nicht sehen. Singkat cerita, si Ramin mengajak bertemu karena ada hal penting yang harus dibicarakan tentang keselamatan Sophie dan Pini. Pini yang sudah berada di tempat itu, tapi Pini tidak melihat si Ramin. Pini mencoba menghubunginya, namun dikagetkan dengan keadaan Ramin yang bersimbah darah. Dan tiba-tiba ada sosok makhluk mengerikan yang membuat Pini lari ketakutan. Setelah itu datang polisi ke TKP. Namun polisi mengira Ramin mati bunuh diri karena efek narkoba. Namun Pini membantah karena menurut Pini Ramin orang baik. Meminum arak pun dia nggak pernah. Tapi polisi mengira Pini bersekongkol bersama Ramin dan menutupi keburukannya. Drogen? Ja, ihr Kids. Sesampai di rumah, Sophie merasa bersalah karena Ramin mati gara-gara dirinya. Sophie menjelaskan akhir-akhir ini Ramin bersikap aneh. Ini yang mendengar itu langsung bertanya pada Sophie, namun malah dibantah oleh ibunya. Irgendetwas hat Ramin Angst gemacht. Und ich weiß, was ich gesehen habe. Saat berada di kamar, Pini hendak meminum pilnya. Namun Pini melihat sesuatu di dalam pilnya yang mirip cacing. Pini yang penasaran pun langsung memeriksanya. Esok harinya Pini menemui Lena dan memberitahukan apa yang ditemukannya di dalam pilnya itu. Keine Ahnung, aber es wird größer.
Vielleicht ein Wurm. Mereka yang penasaran mencoba memeriksa di lab sekolah yang kebetulan ada salah satu guru yang bertugas di sana. Setelah diperiksa lewat mikroskop, ternyata itu bukan cacing, melainkan itu sebuah jamur. Ibu guru pun bertanya dari mana mereka menemukannya, tapi mereka beralasan kalau jamur itu mereka temukan di tempat rongsokan. Namun dari pengakuannya itu terdengar aneh oleh sang guru karena jamur itu hanya tumbuh di tubuh mayat manusia saja. Setelah itu ibu guru itu memberitahukan jika mereka mau tahu lebih lanjut, mereka bisa menemui seseorang yang bernama Eliska. Mereka yang penasaran menemui orang yang bernama Ibu Eliska. Diketahui Ibu Eliska ini adalah seorang ahli di bidang tumbuhan langka. Pini menanyakan tentang jamur tersebut. Saat Ibu Eliska melihat jamur itu, namun wajah Ibu Eliska seakan heran melihat jamur itu. Hingga kemudian Ibu Eliska menyuruhnya masuk. Di sana Ibu Eliska bertanya, "Apa kamu menyentuhnya?" Pini berkata bahwa itu resep dari dokter untuknya dan adiknya. Lalu Ibu Eliska memegang tangan Pini. Ibu Eliska bisa melihat bayang-bayang itu. Ibu Eliska khawatir ada aura negatif di sekitar Pini karena beliau tahu bahwa jamur tersebut bisa membuka gerbang pada iblis jahat. Setelah itu Pini menjenguk kakeknya. Si kakek bercerita ternyata dia dulunya pendeta. Sebelum dioperasi, si kakek mengatakan bahwa dulu dia dipercaya sebagai pengusir roh jahat. Lalu Pini menunggu proses operasi kakeknya. Namun tiba-tiba lampu di sana mati dan anehnya pintu ruang operasi terbuka dengan sendirinya. Ketika Pini berjalan, dia melihat kakeknya sedang dioperasi. Namun hal aneh terjadi lagi dan terlihat aura hitam yang keluar dari perut kakeknya. Setelah itu, Pini pulang ke rumah. Ternyata di sana ada Samira dan tidak lama kemudian Lena bersama Ibu Eliska dan anaknya datang ke rumah Pini. Karena saat itu kedua orang tua Pini lagi keluar rumah. Mereka berniat melakukan pengusiran setan yang ada di rumah Pini. Setelah melihat-lihat, Ibu Eliska pun memulai ritual pengusiran roh. Sebelum itu, Ibu Eliska memberitahu apapun yang terjadi jangan melihat roh jahat itu agar tidak terkena tipu dayanya dan jangan pergi dari tempat yang mereka duduki. Setelah itu, Ibu Eliska memanggil iblis itu dan akhirnya iblis jahat itu menampakkan dirinya. Iblis jahat itu menyerang Ibu Eliska. Namun lampu di ruangan itu pun menyala karena kedua orang tua Pini datang dan melihat mereka sedang berkumpul di sana. Orang tua Pini pun marah dan membubarkannya. Was machen Sie mit den Kindern? Mama? Mama! Saat Pini mau ikut bersama Lena, namun ayahnya melarang. Namun Pini tetap ikut bersama Lena. Di pagi harinya mereka memutuskan untuk menemui Ibu Eliska. Namun Ibu Eliska sudah tidak berada di sana. Bahkan handphonenya tidak bisa dihubungi. Dann brauche ich Kaffee. Viel Kaffee. Saat berada di sekolah, Pini menghubungi ibunya. Namun tiba-tiba Pini melihat Pedro yang bertingkah aneh. Saat Pini mau membantu Pedro, malah dibentak. Hey, Alter, brauchst du Hilfe oder so? Hör auf, du Freak! Saat berada di luar sekolah, Pini dan teman-temannya dikagetkan dengan kelakuan Pedro berada di atas gedung sekolah sambil memegang pisau lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian Pedro melompat di atas gedung itu. Pihak medis pun datang untuk menangani Pedro yang terluka parah. Pini dan Lena pun membantunya, namun Lena menemukan sesuatu yang mencurigakan, lalu diam-diam menyimpannya. Pini dan Samira memutuskan untuk ikut ke dalam mobil ambulan itu, dan kemudian tim medis menemukan benda yang menjijikan di mulut Pedro.
Di lain tempat, Lena memeriksa barang yang ditemukan sebelumnya. Setelah Lena diselidiki, ternyata semua itu mengarah ke sebuah perusahaan farmasi. Karena nantinya perusahaan itu akan merilis formula baru atau sebuah pil di masa depan. Lena mencoba mendatangi perusahaan tersebut untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sana banyak orang yang sedang mempresentasikan tentang pil barunya. Dan terlihat juga di sana ada ayahnya Pini yang ternyata dia adalah CEO dari perusahaan tersebut. Lena pun mencoba menyelidiki tempat lain. Saat menyelidiki tempat di sekitarnya, Lena dikagetkan dengan banyak mayat di sana. Di sana Lena melihat mayat Ibu Eliska. Mereka sengaja menyimpan mayat-mayat itu supaya membusuk untuk digunakan agar jamur-jamur itu tumbuh. Lena yang hampir saja ketahuan langsung pergi dari tempat itu. Cerita beralih pada Pini bersama Samira. Pini dikejutkan dengan kakeknya yang sedang koma dan kakeknya tidak dapat diselamatkan. Namun tiba-tiba datang seorang dokter dari arah belakang, kemudian menyuntikkan sesuatu pada Pini. Setelah Pini tersadar, namun mereka diikat di kursi dan di sana ada dokter Steam. Pini pun langsung dibawa ke sebuah tempat rahasia. Di tempat itu banyak simbol iblis dan di situ terlihat ada orang tuanya Pini bersama Sophie sedang menyambutnya. Ternyata selama ini Pini dirawat oleh orang tuanya dengan baik untuk dijadikan tumbal untuk iblis jahat. Karena menurut mereka setiap tumbal yang diberikan pada iblis akan memberikan hal istimewa untuk anggota yang memuja iblis. Ternyata mereka sudah sejak lama merencanakan hal itu, yang ternyata lewat pil berisi jamur yang dikonsumsi Pini. Karena dengan meminum pil itu, maka iblis akan dengan mudah merasuki tubuh Pini. Di sana ada mayat kakeknya. Lalu mereka memasukkan jamur ke mulut Pini. Setelah itu, mereka melakukan ritual untuk memanggil iblis di dalam tubuh si kakek agar berpindah ke tubuh Pini. Lalu Lena datang untuk menyelamatkan Pini. Di situ Lena pun membakar tubuh para pemuja iblis dan segera menyelamatkan Pini. Sebelum pergi, Pini mencabut jamur yang telah dimasukkan ke dalam mulutnya. Lalu datang Samira menjemput mereka untuk segera kabur dari sana. Saat mereka mau pergi, Sophie datang memanggil Pini agar tidak meninggalkannya. Dan si Pini menyuruh Samira untuk segera pergi dan menabrak si Sophie. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka kendarai hilang kendali, lalu menabrak pembatas jalan di jembatan itu yang hampir membuat mereka jatuh. Yang ternyata iblis masih mengejarnya. Pini bergegas untuk menyelamatkan Samira dan pada akhirnya mereka pun selamat. Dan saat mereka pergi dari tempat itu, tiba-tiba Samira terdiam. Dan ternyata Samira telah dirasuki iblis jahat tersebut dan film pun berakhir. Oke semuanya, jadi itu film The Privilege 2022 yang penuh misteri. Dan saya minta maaf karena penyampaian saya masih balelol. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.